Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cesar Rafa Ghazali, NIM 2008-1020-1221. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Dalam video ini, saya akan membawakan materi mengenai Country Risk Analysis. Jadi, Country Risk Analysis atau analisis risiko negara adalah proses evaluasi dan penilaian risiko politik, ekonomi, dan keuangan yang terkait dengan berinvestasi atau melakukan bisnis di suatu negara tertentu. Tujuan dari analisis risiko negara adalah untuk membantu pengambilan keputusan berbagai macam pihak seperti investor, perusahaan multinasional, atau lembaga keuangan dalam memahami dan mengukur potensi risiko yang terkait dengan beroperasi di negara tersebut. Jadi, analisis risiko negara melibatkan beberapa faktor yang dievaluasi untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang risiko yang mungkin dihadapi. Beberapa faktor yang penting yang sering diperhatikan dalam analisis risiko negara antara lain risiko politik, meliputi stabilitas politik, tingkat korupsi, kebijakan pemerintah yang mungkin berubah-ubah, konflik politik, dan kemungkinan nasionalisasi atau ekspropriasi aset. Yang kedua, risiko ekonomi, termasuk stabilitas ekonomi, inflasi, deflasi, kebijakan fiskal dan moneter, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Yang ketiga, risiko keuangan, menilai kestabilan sistem keuangan, likuiditas, dan solvabilitas bank-bank nilai tukar dan risiko pembayaran pada negara tersebut. Yang keempat, risiko hukum, memeriksa kerangka hukum dan perlindungan hukum bagi investor dan perusahaan, sistem peradilan yang efektif, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Yang kelima, risiko sosial dan budaya, menyelidiki faktor-faktor sosial seperti kestabilan sosial, tingkat kejahatan, isu-isu budaya, agama, dan ketidaksetaraan sosial. Analisis risiko negara dapat melibatkan pengumpulan dan analisis data makroekonomi, wawancara dengan pakar, pemantauan berita, dan perkembangan terkini, serta menggunakan kerangka kerja analisis seperti indikator ekonomi, indeks risiko, dan peringkat risiko negara. Setelah mengumpulkan data-data tersebut, maka bisa digunakan beberapa teknik untuk mengukur risiko negara. Yang pertama ada checklist approach atau pendekatan menggunakan daftar periksa, melibatkan membuat penilaian terhadap semua faktor politik dan keuangan baik secara makro maupun mikro yang berkontribusi terhadap penilaian risiko negara oleh perusahaan. Peringkat diberikan kepada sejumlah faktor keuangan dan politik yang berbeda, dan peringkat ini kemudian digabungkan untuk mendapatkan penilaian keseluruhan terhadap risiko negara. Beberapa faktor seperti pertumbuhan PDB real dapat diukur dari data yang tersedia, sementara faktor lainnya seperti probabilitas terjadinya perang harus diukur secara subjektif. Lalu yang kedua ada teknik DLP. Teknik DLP atau Delphi teknik melibatkan pengumpulan terhadap pendapat independen tanpa adanya diskusi kelompok. Dalam konteks analisis risiko negara, perusahaan multinasional atau MNC dapat melakukan survei kepada karyawan khusus atau konsultan eksternal yang memiliki keahlian dalam menilai karakteristik risiko negara tertentu. Perusahaan multinasional menerima tanggapan dari surveinya dan kemudian mencoba menentukan beberapa pendapat yang disepakati bersama, tanpa menyantumkan nama pada setiap pendapat mengenai persepsi risiko negara tersebut. Selanjutnya, perusahaan multinasional mengirimkan ringkasan survei ini kembali kepada responden survei dan meminta umpan balik tambahan mengenai ringkasan risiko negara tersebut. Yang kedua adalah kuantitatif analisis. Setelah variabel-variabel keuangan dan politik diukur dalam jangka waktu tertentu, model-model untuk analisis kuantitatif dapat mencoba mengidentifikasi karakteristik yang mempengaruhi tingkat risiko negara. Misalnya, analisis regresi dapat digunakan untuk menilai risiko karena dapat mengukur sensitivitas satu variabel terhadap variabel lainnya. Sebuah perusahaan dapat melakukan regresi terhadap ukuran aktivitas bisnis terhadap karakteristik negara seperti pertumbuhan real PDB selama serangkaian bulan atau kuartal sebelumnya. Hasil analisis tersebut akan mengindikasikan tingkat kerentanan bisnis tertentu terhadap ekonomi suatu negara. Ini adalah informasi berharga yang harus dimasukkan dalam evaluasi keseluruhan risiko negara. Lalu yang keempat ada inspection visit atau kunjungan inspeksi yang melibatkan perjalanan ke suatu negara dan bertemu dengan pejabat pemerintah, eksekutif bisnis, dan atau konsumen. Pertemuan-pertemuan tersebut dapat membantu mengklarifikasi pendapat-pendapat yang belum pasti yang dimiliki oleh perusahaan tentang suatu negara.
Memang beberapa variabel seperti hubungan antar negara mungkin sulit dinilai tanpa melakukan perjalanan ke negara tuan rumah. Lalu yang kelima, combination of techniques. Sebuah survei terhadap 193 perusahaan yang terlibat secara intensif dalam bisnis internasional menemukan bahwa sekitar setengah dari mereka tidak memiliki metode formal untuk menilai risiko negara. Hal ini tidak berarti bahwa mereka mengabaikan penilaian risiko negara, tetapi lebih karena tidak ada metode yang terbukti untuk digunakan. Oleh karena itu, banyak perusahaan multinasional MNC atau MNC menggunakan berbagai teknik, mungkin dengan menggunakan pendekatan daftar periksa untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan, kemudian menggunakan teknik Delphi, analisis kuantitatif, dan kunjungan inspeksi untuk memberikan penilaian terhadap berbagai faktor tersebut. Jadi, mengapa analisis risiko negara itu penting? Analisis risiko negara penting karena bisa membantu pembuatan keputusan sebuah perusahaan internasional untuk melakukan apakah mereka ingin melakukan bisnis dalam suatu negara atau mungkin selain untuk melakukan bisnis juga untuk bisa melakukan pengambilan keputusan apakah bisnis pada suatu negara tersebut layak untuk dilanjutkan atau harus diberhentikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.